Video ini dipersembahkan oleh Miftah El-Fathia dan Diah Permatasari. Setelah kita membahas pengertian dan jenis-jenis drama, maka kita juga harus mengetahui sejarah perkembangan drama, yang mana perkembangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi drama klasik yang terdiri dari drama zaman Yunani dan zaman Romawi, drama abad pertengahan, drama zaman Italia, drama zaman Elizabeth, drama zaman Perancis, drama zaman Jerman, dan drama modern. Drama Yunani. Pertunjukan drama ini digelar pertama kali sekitar 2300 tahun yang lalu. Bentuk panggungnya dibangun tanpa atap dalam bentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk penonton melengkung dan berundak-undak yang disebut amphitheater. Lakon-lakon drama yang terkenal di Yunani umumnya seputar kisah tragedi dan komedi. Tokoh drama yang terkenal dalam drama tragedi zaman Yunani kuno adalah Aeschylus, 525–456 SM, dengan karyanya yang terkenal seperti trilogi Oresteia, Orang-orang Persia, Prometheus dibelenggu, dan Para Pemohon. Tokoh drama yang terkenal dalam drama komedi zaman Yunani kuno adalah Aristophanes, 445–385 SM, dengan karyanya yang terkenal seperti Para Perwira, Lysistrata, dan Burung-burung. Dalam prosesnya, pementasan drama di Yunani seluruhnya dimainkan oleh pria. Bahkan peran wanitanya dimainkan pria dan memakai topeng. Hal ini disebabkan karena setiap pemain memerankan lebih dari satu tokoh. Selain pemeran utama juga ada pemain khusus untuk kelompok koor, penyanyi, penari, dan narator, pemain yang menceritakan jalannya pertunjukan. Drama Romawi merupakan hasil adaptasi dari drama Yunani, bentuk panggung maupun ceritanya persis seperti drama Yunani. Hal ini dikarenakan, setelah tahun 200 SM kegiatan kesenian beralih dari Yunani ke Roma, drama mulai dipentaskan pada tahun 240 SM di kota Roma oleh seniman Yunani yang bernama Livius Andronicus. Bentuk drama yang dipentaskan pada saat itu adalah drama tragedi. Penulis drama tragedi zaman Romawi yang terkenal adalah Terence dan Plautus. Adapun pembaharuan drama pada masa ini adalah 1. Koor tidak lagi berfungsi mengisi setiap adegan. 2. Musik menjadi pelengkap seluruh adegan. Tidak hanya menjadi tema cerita tetapi juga menjadi ilustrasi cerita. 3. Tema berkisar pada masalah hidup kesenjangan golongan menengah. 4. Karakteristik tokoh tergantung kelas, yaitu orang tua yang bermasalah dengan anak-anaknya atau kekayaan anak muda yang melawan kekuasaan orang tua dan lain sebagainya. 5. Seluruh adegan terjadi di rumah, di jalan, dan di halaman. Secara perlahan, drama Romawi mengalami kemunduran setelah bentuk republik diganti dengan kekaisaran pada tahun 27 sebelum Masehi. Drama Romawi kemudian tidak muncul lagi setelah terjadi penyerangan bangsa-bangsa barbar serta munculnya kekuasaan gereja. Pertunjukan drama terakhir yang diselenggarakan di Roma terjadi pada tahun 533 Masehi. Drama abad pertengahan berkembang antara tahun 900 sampai 1500 Masehi dengan pengaruh dari gereja Katolik. Dalam pementasannya, terdapat nyanyian yang dilakukan oleh para rahib dan diselingi dengan koor. Hingga suatu waktu, pihak gereja tak mengizinkan lagi dilakukan pementasan drama di dalamnya. Panggung akhirnya berpindah ke lapangan-lapangan atau bahkan jalanan. Para aktor bermain di atas kereta lalu digiring sehingga berkeliling kota dengan nuansa cerita yang lebih berbeda, biasanya tentang pengetahuan, kemiskinan atau kebijakan. Ciri-ciri drama pada abad ini ialah pertunjukan berada di atas kereta yang disebut pentas kereta atau pagean. Dekor bersifat sederhana dan simbolis. Naskah bersifat anonim, tidak ada nama pengarang. Menggunakan bahasa sehari-hari. Pementasan diselenggarakan di tempat umum dengan memungut biaya. Drama zaman Italia berkembang pada abad ke-17. Pusat-pusat teater di Italia adalah istana-istana dan akademi.
Di gedung-gedung teater milik para bangsawanlah, pementasan digelar dengan membawa naskah-naskah yang meniru dari drama-drama klasik Yunani dan Romawi. Para aktornya pun kebanyakan ialah pegawai-pegawai istana dan pertunjukan diselenggarakan dalam pesta-pesta istana. Jenis drama yang berkembang pada zaman ini ialah tragedi, komedi, dan pastoral, drama yang mengisahkan percintaan para dewa dengan para gembala di pedesaan. Tokoh yang dikenal pada zaman Italia ialah Dante, Torquato Tasso, dan Niccolo Machiavelli. Ciri-ciri drama pada zaman Italia: improvisasi atau tanpa naskah. Gayanya dapat dibandingkan dengan gaya jazz, melodi ditentukan dulu, baru kemudian pemain berimprovisasi. Cerita berdasarkan dongeng dan fantasi serta tidak berusaha untuk mendekati kenyataan. Aktingnya berupa pantomim, gila-gilaan, sedangkan adegan dan urutan tidak diperhatikan. Drama zaman Elizabeth. Masa ini terjadi antara tahun 1558 sampai 1603, yang meskipun cukup singkat tapi perkembangan seni dramanya cukup pesat. Gedung pementasan yang berkembang pada zaman ini dibangun seperti lingkaran, sehingga penonton bisa duduk hampir di seluruh sisi panggung. Jenis gedung teater ini sangat diminati oleh masyarakat, sehingga banyak dibangun kembali untuk menikmati pertunjukan drama. Gedung berjenis ini disebut Globe yang bisa menampung 3.000 penonton. Ciri khas dari karya drama pada zaman ini adalah: 1. Menggunakan naskah lakon yang dialognya cenderung berbentuk puitis dan panjang-panjang. 2. Penyusunan naskah lebih bebas, tidak mengikuti hukum yang sudah ada. 3. Pertunjukan dilaksanakan siang hari dan tidak mengenal waktu istirahat. 4. Tempat adegan ditandai dengan ucapan yang disampaikan dalam dialog para tokoh. 5. Tokoh wanita dimainkan oleh pemain anak-anak laki-laki, bukan pemain wanita. 6. Penontonnya berbagai lapisan masyarakat dan diramaikan oleh penjual makanan dan minuman. 7. Corak pertunjukannya merupakan perpaduan antara teater keliling dengan teater sekolah dan akademi yang keklasik-klasikan. Dramawan paling terkenal pada zaman ini adalah William Shakespeare, tahun 1546 sampai tahun 1616 dengan karyanya yaitu Romeo dan Juliet. Drama zaman Prancis berkembang pada abad ke-17 di daerah Spanyol dan Perancis. Di Perancis, banyak drama yang diadaptasi dari zaman abad pertengahan. Namun, drama-drama tentang keagamaan hanya berkembang di Spanyol Utara dan Barat karena pernah dikuasai Islam. Ketika kekuasaan Arab mundur pada tahun 1400-an dari daerah tersebut, maka drama dijadikan media untuk menyalurkan kembali agama Kristiani pada masyarakat setempat. Sehingga, mereka sangat berperan dalam pengembangan drama. Drama di luar gereja atau drama sekuler juga berkembang pesat. Pada tahun 1576 telah berdiri gedung teater di Madrid. Pelopor dari drama sekuler ialah Lope de Reda tahun 1510 sampai tahun 1565. Tokoh-tokoh lainnya yang terkenal pada zaman ini ialah Pierre Corneille, Jean Racine, Molière, Jean-Baptiste Poquelin, Voltaire, Denis Diderot, dan Beaumarchais. Ciri-ciri khas pada drama zaman Perancis ialah: pertunjukan drama yang dramatik, bersifat seremonial, dan ritual kemasyarakatan. Jenis panggung diadaptasi dari panggung pada zaman Elizabeth. Naskah drama cenderung menggabungkan drama-drama klasik dengan tema-tema sosial yang dikaitkan dengan budaya pikir kaum terpelajar. Mulai menambahkan wanita sebagai aktor. Drama zaman Jerman. Pada awal abad ke-19 antara tahun 1800 sampai tahun 1850, sebuah pergerakan teater besar yang dikenal dengan romantik mulai berlangsung di Jerman. August Wilhelm Schlegel terinspirasi dari seniman Shakespeare sehingga mengembangkan drama di wilayah Jerman. Beberapa tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Gotthold Ephraim Lessing, Wolfgang von Goethe, Christoph Friedrich von Schiller. Ciri khas drama pada zaman Jerman ialah sebagai berikut. Naskah drama ditulis dan lebih terstruktur. Sebagian plot cerita memiliki episodenya sendiri. Cerita sejarah dengan latar perang, pemberontakan, pembakaran istana, perang tanding, dan sebagainya. Setting panggung lebih rapi dan layar panggung menggunakan gambar atau ilustrasi. Drama modern.
Lahir pada penghujung abad ke-19, pada dasarnya drama ini merupakan proses lanjutan dari kejayaan pementasan drama sebelumnya yang dimulai sejak zaman Yunani. Perubahan yang nampak terdapat pada hampir seluruh unsur drama pentas. Ciri-ciri khas drama modern ialah sebagai berikut. Gaya drama bersifat realis dan eksperimental. Panggung dibuat dalam bentuk arena. Naskah lebih terstruktur dan dicantumkan nama penulis. Pertunjukan dilengkapi dengan musik, tata cahaya, dekorasi, dan efek elektronik. Selain konsep dan bentuk pementasan yang modern, perkembangan drama modern dunia juga ditandai dengan munculnya beberapa dramawan yang namanya mendunia seperti 1. Henrik Ibsen, tahun 1828 sampai tahun 1906, dari Norwegia dengan karyanya seperti Nora, Loves Comedy, Grand Entertainment, A Doll's House, An Enemy of the People, The Wild Duck, Hedda Gabler, dan Rosmersholm. 2. August Strindberg, tahun 1849 sampai tahun 1912, dari Swedia dengan karyanya seperti Saga of the Volkung, Miss Julia, The Father, A Dream Play, The Dance of Death, dan The Spook Sonata. 3. George Bernard Shaw, tahun 1856 sampai tahun 1950, dari Inggris dengan karyanya seperti Man and Superman, Ants and the Man, Major Barbara, Saint Joan, The Devil's Disciple, dan Caesar and Cleopatra. 4. William Butler Yeats, 1884, dari Irlandia dengan karyanya seperti The Shadow of a Gunman, Juno and the Peacock, The Clock and the Stars, The Silver Tassie, Within the Gates, dan The Star Turned Red. 5. Émile Zola, tahun 1840 sampai tahun 1902, dari Prancis dengan karya drama terkenalnya yaitu Thérèse Raquin.